See you again with me, Jansar Channel, Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Jansar Channel, yang selalu ingin mengajak supaya kehidupan kita lebih baik dan lebih barokah, insya Allah kawan. Now I am in Grand Reserve Playground. Grand Reserve Playground is one of the area large and best playground in Kuchi Beach in the eastern suburbs of Sydney, New South Wales, Australia. Kali ini aku jalan-jalan di sekitar daerah kawasan Grand Reserve, adalah salah satu kawasan taman bermain yang terbesar terbaik di Kuchi Beach. Kuchi Beach letaknya di daerah Glenwich kawan. Kali ini sambil jalan-jalan seperti biasa, sambil memorize atau memahami tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini aku akan bacakan sebuah ayat dari surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9, ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Yang artinya kawan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sementara Allah akan menyempurnakan cahayanya atau agamanya meski orang-orang kafir tidak menyukainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah kawan, yaitu yang disebut dengan pemikiran. Jadi melalui ayat ini sebenarnya musuh-musuh agama Allah, musuh-musuh orang-orang Islam yang beriman kepada Allah itu sebenarnya manusia juga, yaitu manusia yang lupa akan penciptaannya, manusia yang lupa akan dirinya. Maka mereka dikatakan kafir atau kufur. Mereka mengingkari dirinya bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Inilah kawan, sebenarnya mereka bisa tertutupi oleh hidayah karena mereka tiap hari mendapat informasi yang salah. Akhirnya melalui informasi itulah atau sakofah itulah mereka hidupnya akan jauh dari hidayah Allah. Oleh karena itu, tugas bagi orang yang beriman kepada Allah untuk menyadarkannya atau meluruskannya, menerangkan, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah ini kepada mereka. Makanya dakwah itu adalah wajib bagi seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk merubah manusia menjadi iman kepada Allah, supaya dunia ini adalah ciptaan Allah, menjadi aman, menjadi rahmatan lil alamin. Ini kawan, jadi benar-benar menjadi aman, sejahtera, sentosa kalau mereka semua beriman kepada Allah. Ini adalah tugas pokok bagi semua orang, tentunya yang beriman kepada Allah. Jadi dalam ayat ini juga bisa dikatakan sebagai perang istilah atau opinion war atau perang ideologi kawan. Disinilah kawan, ayat-ayat Al-Quran yang begitu lengkap, begitu sempurnanya. Jadi di zaman sekarang ini perang istilah atau opinion war
atau harb al-mustalahat merupakan perang dengan suatu agenda besar kawan, yaitu menimpakan bahaya dan kehancuran pemikiran dan politik kepada lawannya. Caranya dengan menggunakan istilah sebagai alat untuk melemahkan, menyesatkan atau mencitraburukkan lawannya. Perang istilah telah digunakan oleh musuh-musuh Islam. Siapakah musuh-musuh Islam itu? Ialah manusia-manusia yang ingkar kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendapatkan informasi, mereka mendapatkan sakofah. Sakofah itu adalah informasi yang terus-menerus di dalam otaknya, dalam mainstreamnya, dalam pemikirannya itu salah tentang memenai masalah kehidupan ini kawan. Oleh karena itu perang istilah telah digunakan oleh musuh Islam sejak awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kaum Quraisy di Mekah telah menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amunisi dari senjata mereka. Istilah ini mereka mempropagandakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir, tukang tenung, dukun atau orang gila dan lain sebagainya. Begitu halnya orang-orang Yahudi di Madinah, mereka mengambil celah dari istilah ro'ina yang digunakan oleh kaum muslim ketika mohon perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun tangan dengan memberikan arahan kepada kaum muslimin agar tidak lagi menggunakan istilah ro'ina. Maka oleh Allah disuruh diganti menjadi unzurna. Ini kawan. Jadi unzurna ini adalah perhatikan atau dengarlah. Jadi seperti itu kawan. Inilah perang-perang istilah di zaman sekarang. Makanya kalau ada orang-orang manusia-manusia yang menjebak umat Islam hingga jauh dari aturan Islam, dari hukum-hukum Islam, dari sistem-sistem kehidupan Islam, maka itulah salah satunya. Melalui mulut-mulut mereka menjebak umat Islam akan jauh dari hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, melalui video ini semoga hidup kita lebih berhati-hati, lebih selamat dari semua itu kawan. Oleh karena itu, marilah kita selalu memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, melalui video ini apabila saya menyampaikan kurang jelas, kurang benar, mohon dimaafkan kawan. See you the next video. Hopefully our life more best and better and blessed insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.